Assalamualaikum, selamat sore sahabat-sahabat aku. Aku sore ini ingin sekali berbicara dengan kalian semua sahabat-sahabat laki-laki aku, pria aku ya. Aku ditakdirkan punya sahabat-sahabat pria ya. Dari kecil aku suka sharing gitu, dan mereka rata-rata semuanya mengatakan suka, mengatakan cinta. Terus aku tanya, kamu menyukai aku, mencintai aku itu karena apa? Ada yang bilang karena kamu pintar, kamu kreatif. Ada yang suka aku dari rajinnya aku, rajinnya lah pokoknya, kerajinan. Ada yang tinggi, katanya karena postur kamu tinggi, tinggi putih. Pokoknya dulu gitulah, pokoknya aku tanya setiap kali. Sahabat pria ya, aku hari ini kurang enak badan, tapi alhamdulillah Allah menunjukkan obat-obat yang harus aku minum, makanan yang harus aku makan. Alhamdulillah, aku pagi nggak enak, siangnya udah enak lagi, alhamdulillah. Intinya dalam hidup ini bukan harta, bukan materi buat kita bersandar, buat pacuan hidup, tetapi petunjuk Allah. Itu kemanapun kita pergi, petunjuk Allah yang ada dalam hati. Begini, kalau aku bersandar hidup pada emas, aku tidak mau di sisa hidup aku dalam keadaan memegang emas. Kalian pengen tahu, aku ketika aku di meja operasi, aku sudah pasrah ikhlas. Itu terjadi perang batin ya. Rahim aku mau diangkat. Aku tidak tahu kalau rahim aku mau diangkat. Aku taunya dokter itu mau menginsisi, maksudnya menginsisi seperti bisul ya di rahim. Jadi mau ngambil bisulnya aja, tapi ternyata setelah aku sadar rahim aku diangkat. Jadi itu di luar dugaan aku, di luar dugaan dokter juga. Karena dokter ketika melihat isi perut aku, ternyata ada bisul seperti bernanah ya. Jadi otomatis itu dokternya luar biasa tapis, gesit, kritis gitu. Kritis, langsung mengambil rahim aku demi keselamatan hidup aku ke depan itu. Karena apa? Karena kalau dibiarkan si bisul itu, maksudnya kalau dibiarkan tidak diambil sama rahimnya, maka akan meradang si yang bernanah tadi, si bisul yang bernanah tadi. Jadi si kistanya itu udah berbentuk banyak bisul, udah bernanah ya. Dalam kondisi kasus itu udah bernanah. Jadi aku nggak bakalan repot. Jadi kalau nggak diambil rahimnya, makanya akan meradang ke usus. Jadi ke usus, infeksinya itu ke usus. Di situ aku mengambil hikmah. Ketika aku udah pasrah aja di meja operasi, apa yang aku pegang? Yang aku pegang itu tasbih. Jadi aku sekarang tasbih yang ada di badan aku itu penenang aku, penyejuk aku, perhiasan aku, semuanya. Aura keduniaannya udah nggak ada sama sekali. Semenjak pulang umroh, Allah mencabut aura keduniaan dari dalam batin aku ya. Aku yang ada, ya Allah, mudah-mudahan tanaman aku yang aku tanam itu bawa berkah buat aku, buat keluarga, buat orang lain di lingkungan, terus buat ya hewan-hewan juga lah gitu. Jadi aku ingin apa yang aku tanam itu membawa keberkahan buat orang lain, terutama tanaman-tanaman dari alam gitu. Jadi kan kalau dari alam itu langsung pemberian Allah gitu. Aku nggak ngerasa menanam modal, tetapi aku dititipin Allah itu, ditunjuk ini kamu ambil tanaman itu bisa menghasilkan uang. Kalau kamu mau menghasilkan uang ya bisa menghasilkan uang. Jadi aku apa yang Allah tunjuk itu petunjuk, namanya petunjuk. Aku hanya itu yang aku punya. Aku tidak punya harta, kekayaan, kekuasaan, apalagi jabatan. Aku tidak tertarik dengan begini ya, emas. Bukan berarti kita anti emas, bukan ya. Tetapi aku hanya dalam hidup aku itu, aku hanya bersandar kepada petunjuk Allah itu.
Itu karena hidup itu harta akan habis, materi akan habis semua, apalagi sekarang banyak bencana alam, gempa, banjir, semua bangunan-bangunan bisa roboh, bisa kebanjiran, bisa puting beliung, bisa topan, bisa kebakaran, bisa petir, bisa semuanya ya. Tapi kalau kita punya petunjuk dari Allah, tidak akan merasa berkurang apapun gitu. Karena ada Allah, aku percaya sama Allah. Sama seperti halnya suami, istri, mereka itu tidak bisa kita percaya gini loh. Suami bisa berkhianat, istri juga sama bisa berkhianat. Tetapi Allah itu tidak akan pernah mengkhianati kita, karena janji sama jaminan Allah itu sudah pasti. Itu yang intinya kita bagaimana kita mengungkapkan dalam keseharian kita rasa bersyukur kita sama Allah. Ya Allah, ketika aku diambil rahim rasanya bagaimana ya Allah, aku ya sudah, kamu ikhlas syukuri. Jadi aura kebaikan itu terpancar, aura dari dalam diri itu akan terpancar dengan keluar dengan sendirinya. Itu namanya ungkapan rasa syukur di situ gitu. Sakitnya memberikan berkah juga, sehatnya apalagi gitu. Kalau aku nggak enak badan tapi aku itu bisa, sakit kita membawa keberkahan buat yang lain. Kalau kita dirawat di rumah sakit misalkan, aku sakit, aku seorang perawat tapi mengalami kemarin waktu kista 4 tahun yang lalu ya, 3 tahun 4 tahun yang lalu, waktu kista itu aku ngalamin dirawat sebagai pasien, padahal aku perawat gitu. Oh, tapi di sini ada kalanya manusia itu di atas, ada kalanya di bawah, adanya kalanya kita merawat, ada kalanya kita dirawat. Itu di situ. Jadi di situ di bawah hikmahnya di situ aku bisa bertemu dengan para perawat-perawat, para cleaning service. Di situ aku berbagi. Di situ makanan tidak pernah berhenti. Masalah ketika aku 5 bulan terbaring tidak bisa apa-apa, dari mulai dari rumah sampai ke rumah sakit, makanan aku tuh tidak pernah berhenti, ada dan ada terus setiap hari, karena aku tujuannya buat berbagi. Aku bagiin sama cleaning service, aku bagiin udah mulai dari rumah, yang nengok ke rumah aku berbagiin sama tetangga. Setelah di rumah sakit, aku berbagi sama pasien-pasien sebelah, aku berbagi sama para perawat, suster, para medis semua. Itu di situ aku niat, aku ya sakit kita itu harus membawa berkah, apalagi sehat gitu. Makanya aku setelah sehat tidak segan, tidak sungkan aku memegang cangkul ketika wabah corona itu, karena aku ingin menghasilkan sesuatu dari sehat aku bisa memberikan sesuatu, minimalnya ada, bisa menanam lalaban, bisa berbagi buat lingkungan, buat keluarga kita gitu ya. Itu juga aku dasarnya menolong tanaman, jadi bukan aku menanam tanaman semata-mata menanam tanaman, nyari-nyari tanaman, tapi nolongin tanaman yang terbengkalai gitu di pinggir-pinggir kali, ada yang mau terbakar di lahan sampah, jadi aku tancepin hidup dan subur. Itu di situ. Jadi di situ aku tidak menyandarkan hidup kepada materi, tetapi petunjuk dari Allah gitu. Aku tidak menyandarkan hidup pada suami, apalagi pada orang tua ya, ayah, ibu. Mereka itu setelah aku belajar di pengalaman, orang-orang yang kita cintai akan meninggalkan kita, ayah, ibu, semuanya lah. Apalagi kita mencintai seseorang, pasangan hidup, suami, mereka bisa berkhianat, mereka bisa meninggalkan kita, tetapi Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Malah kitanya aja yang berbalik lalai gitu ya, lalai gitu. Jadi kamu ini lalai gitu, kayak seperti aku ini lalai ya, iya, dari teguran dari Allah ya. Misalkan kita sakit, kan kamu udah diingatkan tidak boleh makan ini, tidak boleh minum ini, tapi kamu, karena aku kan lalai sebagai manusia biasa, kita lalai dan hilap, tetapi kita tersadar kembali. Itu di situ. Jadinya aku hanya menyandarkan hidup aku itu hanya dengan petunjuk yang Allah berikan. Jadi bukan harta benda, emas-emasan, kekayaan, motor, mobil gitu, itu hanya keduniaan lah, sifatnya duniawi. Tuh, alhamdulillah aku udah mulai enakan kembali.
Allah, menurut kehidupan Allah hari ini menyuruh aku untuk mengobati mata aku dengan alami gitu ya, alami dari tanaman aku sendiri. Tuh.